Hey guys, gua Painon dan selamat datang di game Meg. Dan guys, di saat gua bilang Meg, gua nggak bercanda guys. Memang judul gamenya itu Meg, Endless Reality. Dan seperti apakah gamenya? Mari kita mulai saja. Dan by the way, kayaknya konteks game ini adalah game Anomalia. Jadi yuk, bukan Anomalia guys. Game Backroom. Nah, Backroom. Kalau kalian sering ngikutin itu di tahun 2004. Masuk gua 2024-2025 kalau nggak salah sempat ngetrend game-game Backroom, dan inilah dia game itu tapi di versi Roblox. Nah, oke guys, setelah gua mendengarkan radio ini, katanya di sini ada shop untuk kita upgrade barang. Nah, di lift ini adalah tempat kita untuk travel untuk menyelesaikan misi-misi. Dan setelah misinya selesai, kita harus datang ke sini kembali untuk reporting misi kita. Nah, tapi yang gue sedikit penasaran, cara untuk ambil misinya gimana nih guys? Bertahan hidup. Inikah mendapatkan tugas baru? Dan apa aja misi-misinya? Gue akan sedikit penasaran nih. Kalau yang paling horor sih, jangan yang paling horor lah guys. Yang ini aja ya. Ruang es. Kembalikan daya dan temukan kotak daya di sekitar tingkat. Oke. Sebelum, kita harus satu-satu guys, nggak bisa semua. Terlalu greedy gua. Dan ini dia lift kematian kita. Apakah kalian sudah siap? Gua belum siap. Oh, wow, suaranya kencang banget guys. Bentar. Kayaknya terlalu kencang dah. Gua pelanin dikit. Oke. Grafiknya sih oke ya. Dan game-game horror yang grafiknya ngeri itu rata-rata kalian tahu lah guys. Ini ada CCTV, ada orang yang memantau kita. Waduh, nggak ada center. Oh ya ada, ternyata ada guys. Waduh guys. Gua paling nggak kuat lagi main game kayak ginian. Bentar nih, sensitivity-nya susah banget. Oke, di ventilasi bisa istirahat atau sembunyi. Naik peringkat. Oh, kita bisa nunduk. Oh, sebentar guys, gua ikutin ventilasinya ada apa di sini. Dan by the way, apakah ada monster yang bakal mengejar nih? Waduh, suaranya nggak enak lagi. Gua cek kanan kiri dulu ya. Katanya kita disuruh mengembalikan daya. By the way, ini kayaknya licin banget. Oh, karena ini guys. Karena ruangan es. Nah. Akhirnya, gua paham. Karena ruangan es nih, makanya sedikit licin. Berarti lumayan ini ya, lumayan teliti gamenya. Kita bisa turun ke bawah. Kita kesini dulu. Kayaknya gua bakal dizzy deh guys. Bakal pusing deh ya nggak sih? Gamenya kayak gini lagi guys, head bobbingnya. Buat kalian yang nggak bisa nonton ya udah skip aja. Wow, ini bukannya yang tadi. Sama aja dong udah balik. Astaga. Oke, kita habis turun satu tingkat. Sejauh ini nggak ada sesuatu ya, nggak ada kelihatan apa-apa, cuma banyak labirin-labirin, dia bakal bikin pusing. Nggak ada lagu-lagu yang ngeri juga guys. Oke, itu naik satu tingkat. Nanti dulu ya, nanti. Di sini gua belum selesai cari-cari. Masih kosong. Ya, ini nggak sesuai dugaan gua guys. Backroom yang gua pikirkan itu ruangan-ruangan kuning. Terus banyak monsternya. Tapi gua harap di sini nggak ada monster sih. Tapi sayang banget guys, kalau nggak ada monster rasanya terlalu flat dong, ya nggak sih? Naik level lagi. Oh nggak dong. Biasanya kan naik level ya kalau bisa ventilasi. Tuapan lagi tuh. Kayaknya gua lihat deh. Ada sesuatu guys tadi dari ventilasinya. Kita nggak bisa ke atas. Sejauh ini belum menemuin apa-apa guys. Udah jauh kali ini gua jalan. Setidaknya nemuin satu dong. Wow, suaranya. Wih, merinding gua guys. Suaranya. Oke, naik peringkat. Nggak ada yang mengejar tapi suaranya kayak gitu. Astaga, ngeselin banget gamenya. Bentar, gua jalan-jalan dulu. Oh ya, wow, ada sesuatu.
kirain monster. Udah merinding duluan gue, guys. Oke, nice. 1 dari 4. Oke, apakah kita akan menemukan yang kedua? Di dekat-dekat sini, maybe? Kalau bisa, terima kasih. Feeling gue ya. Kalau game ini kayaknya nggak ada monsternya, kecuali kalau kita sampai di titik tertentu. Mungkin ya, itu cuma teori gua. Oh, nih, yang kedua. Nah, yang kedua berhasil. Dua lagi. Waduh, wow. Astaga, guys, merinding gua. Itu apaan? Monster pertama yang kita lihat, guys. Astaga, oh gitu. Gua paham. Berarti kalau ada monsternya, guys, detak jantung kita bakal meningkat. Ada suaranya, guys, ada suara kalau kalian pakai handset. Cuma kalau untuk speaker gua nggak tahu ya. Tadi monsternya dari situ, kemungkinan dari bawah. Jadi yuk kita sedikit maju karena di sini seharusnya udah kosong. Mungkin sisanya dari bawah, maybe. Kayaknya kita terpaksa turun deh, guys. Mana monsternya di bawah lagi? Oke, yuk mari kita turun dan pelan-pelan. By the way, kalau kita lomba lari sama monsternya, lebih cepat siapa ya? Nah, itu tuh penting, guys. Kalau misalnya monsternya lebih cepat, otomatis gue ketangkep dong. Kecuali ada ventilasi, guys, untuk mengakalin. Ya nggak sih? Kayak di sini kosong, nggak perlu dicek lagi. Ya. Kayaknya gue tahu deh, guys. Monsternya mungkin bakal turun dari situ, guys. Dari itu ventilasi yang di atas. Makanya banyak sekali ventilasi di bagian atap-atap. Kayaknya ya, guys. Oke, gue udah mulai terbiasa dengan game ini. Tinggal mencari aja di mana switch buttonnya. Kita di ini sih, guys. Kita di ruangan paling bawah. Udah 2 kali turun tangga tadi. Tapi gamenya bikin bener-bener pusing sih. Nih. Nggak tahu lah kemana-mana, guys, kita jalannya. Udah kiri kanan depan belakang. Tuh, tersesat gua. Sebentar, di sini buntu. Wow, ada suara. Kayaknya itu petunjuk juga deh, mungkin monsternya mendekat. Yuk, mari kita naik satu atap, satu tangga ke atas. Wow. Astaga, game. Tiba-tiba gue di teleport ke sini dong. Mana di lift ini enak banget lagi, guys. Oh, gue tahu. Tadi kan di bawah ada countdown ya, ada countdown waktu, guys. Mungkin gue kalah kali ya, makanya gue di teleport ke sini. Nah, betul. Cara gue reporting misinya gimana ya? Komputer dong. Oh iya, 2 dari 4, guys. Masih belum. Oh gitu ya, berarti untuk setiap ruangan kita akan mendapatkan waktu. Tapi ternyata susah juga ya. Udah berapa menit nih? Wow, 13 menit dong. Untuk gak ada hasil. Guys, gue cobain lagi dong, sekali lagi. Sebentar, ini kok gue nggak bisa masuk ke liftnya. Oh ini monster yang tadi, guys. Smilers, penyenyum. Tinggal di wilayah gelap dan biasanya muncul ketika lampu mati. Mereka memancarkan suara seperti kicauan saat bergerak dan memancarkan cahaya di kejauhan. Jika diserang olehnya, sebaiknya cari tempat bersembunyi. Oh, ini nih yang tadi nyamperin kita, guys. Jadi kalau kita menemukan dia, kita harus sembunyi. Telat dong. Udah nemuin, baru gue baca. Dan by the way, ada banyak sekali entitas ya, ada 40. Kita baru nemuin 1. Ini kita bisa apa nih? Nggak bisa hasil baru. Mendapatkan hasil. Oh, mau kalian berhasil atau gagal, tinggal
Tinggal ini aja guys, reporting duty. Terus mendapatkan tugas baru. Oh gitu ya. Paham guys, paham. Berarti kalian bisa lanjut tanpa kalah ruang kolam berenang. Oke, mari kita mulai sekali lagi. Ini last ya, last. Gua nggak ada niatan untuk menyelesaikan. Cuma pengen ngeliat doang guys. Jadi maklumin aja. Karena takutnya kelamaan guys. Oke. Dan fun fact, kolam renang ini merupakan tempat yang banyak sekali dimainkan oleh YouTuber. Makanya gue sedikit penasaran nih. Tempatnya bakal gimana, dan tempatnya lumayan bagus sih guys. Kalau nggak salah nanti di sini bakal ada ular. Ini apa? By the way. Oh, kirain pintu guys, nggak bisa masuk. Sebentar. Kolamnya berubah warna. Oke. Apakah nanti bakal ada ular di sini? Ular dengan kepala Slendrina. Di sini nggak bisa dibuka. Oke, ya udah. Kita bisa ke sini terus. Wah, apaan lagi tuh? Oh itu guys, itu tuh. Oh, gua bisa kabur dong. Sebentar, ini musuhnya apaan? Suaranya sih ya bikin gue takut guys. Ah! Astaga, baru datang loh ke kolam renang udah kena jump scare aja guys. Astaga, game. Jadi kita harus gimana lagi by the way? Apakah kita kembali ke office? Memang di office lah guys yang paling menenangkan. Dan begitulah game dari Meg. Gimana menurut kalian? Apakah gamenya seru? Kalau seru tinggal mainin aja ke Roblox guys, namanya Meg. Dan sampai jumpa di next episode. Dadah!